8 permen terlarang yang dapat membunuh. Nomor 8. Hippie-Sippie, tahun 60-an lebih bersifat eksperimental. Itulah mungkin satu-satunya penjelasan tentang bagaimana produk seperti Hippie-Sippie bisa sampai kerak. Camilan manis itu terdiri dari bola-bola coklat warna-warni yang dimasukkan ke dalam botol dan untuk diambil bagi mereka Anda harus menyedot melalui jarum suntik. Kemiripan dengan penggunaan narkoba bukanlah suatu kebetulan, tetapi sebenarnya inti dari permen ini adalah permen ini dirancang untuk meniru budaya narkoba hippie dengan jarum suntik, yang dikaitkan dengan penggunaan heroin dan bola berwarna mewakili bagian atas dan bawah untuk memperburuk keadaan. Setiap hippie hadir dengan kancing yang memiliki slogan seperti Hippie-Sippie mengatakan saya akan mencoba apa saja dan kami menjual kebahagiaan tentu saja akal menang dan produk ditarik dari rak kurang dari setahun setelah dilepaskan, membuat penggunaan narkoba terasa menyenangkan bagi anak-anak jelas berisiko kemudian. Nomor 7. Telur Kinder dan bola ajaib adalah satu-satunya cara menuju Alkala dapat dibuat lebih baik untuk anak-anak seolah-olah itu termasuk mainan plastik untuk dimainkan setelah semua kebaikan manisnya hilang dan itulah yang coba ditawarkan oleh Kinder Egg dan Wonder Balls. Versi Kinder tersedia di seluruh dunia dan masing-masing berisi plastik telur yang berisi mainan koleksi untuk dirakit, tetapi sudah lama dilarang di AS. Itu semua karena undang-undang yang diperkenalkan pada tahun 1930-an, yang melarang keras benda-benda non-gizi dimasukkan ke dalam jenis makanan apapun. Nyatanya, bahwa beberapa orang tidak akan menyadari bahwa ada sesuatu di dalam camilan tersebut, yang tidak dapat dimakan dan oleh karena itu akan menimbulkan bahaya tersedak yang serius. Sementara hal ini mungkin tampak seperti undang-undang yang terlalu berlebihan sehingga membuat kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya tidak berdasar pada tahun 2016 3 tahun yang lalu. Seorang anak 3 tahun di Perancis meninggal setelah tersedak mainan yang ada di dalam telur Kinder dan ada beberapa contoh di tempat lain di mana cedera terjadi karena menelan patung-patung plastik tersebut, meskipun ada upaya berulang kali untuk akhirnya membawa permen tersebut ke AS, larangan tetap ada. Nomor 6. Toxic Waste Candy. Toxic Waste Candy telah menjadi populer baru-baru ini karena rasa asamnya yang ekstrim tetapi ada satu produk yang mengatur batangan kunyah limbah beracun limbah nuklir yang dilarang pada tahun 2011 awalnya diluncurkan pada tahun 2007 tetapi ada kekhawatiran yang serius mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk membuat permen, bukan seperti yang mungkin Anda duga, sehubungan dengan bagaimana bahan-bahan tersebut membuatnya begitu asam, tetapi lebih karena di mana dan bagaimana bahan-bahan tersebut diproduksi. Pabrik perusahaan tersebut berada di Pakistan dan mengikuti pengujian yang dilakukan oleh FDA. Mengungkapkan bahwa mereka telah mendeteksi kadar timbal dalam jumlah yang signifikan di dalam batangan kunyah hingga ke tingkat yang berpotensi membahayakan anak kecil, bayi, dan wanita hamil. Peraturan mengharuskan kadar timbal di bawah 0,1 bagian per juta dan batangan tersebut ditemukan mengandung setidaknya 3 kali lipat. Hal ini membatasi dinamika permen pada perusahaan yang menjual limbah beracun dari berbagai permen, mematuhi penarikan kembali. Batangan tersebut dikeluarkan dari toko dan alih-alih mengerjakan ulang resepnya, mereka malah menyerahkan permen tersebut untuk selamanya. Nomor 5. Lucas Mexican Candy from South America. Permen ini adalah salah satu produk yang paling banyak diminati di seluruh dunia, tetapi sebuah perusahaan bernama Lucas mulai menargetkan produk mereka pada anak-anak dan itu kontroversial sejak awal dikenal sebagai permen Lucas Mexico. Permen bubuk tersebut dijual dalam wadah pengocok yang akan digunakan anak-anak untuk mengocoknya ke dalam mulut mereka, sebuah meja yang menyusunnya menjadi satu garis dan kemudian mengendusnya yang langsung membuat khawatir orang-orang tentang kemiripannya dengan penggunaan narkoba. Lucas menyatakan bahwa ini adalah akibat dari penggunaan produk yang salah dan kemudian dirancang untuk ditaburkan sedikit pada buah agar rasanya lebih enak, tetapi mereka seharusnya tahu bahwa anak-anak akan menemukan cara yang kurang sehat untuk mengonsumsinya. Kehancuran perusahaan pada akhirnya bukan karena mereka mengajari anak-anak cara mengonsumsi permen dewasa, namun karena kandungan produk mereka, kandungan timbal yang 2 kali lipat lebih tinggi dari yang diizinkan dan segera dilarang oleh regulator. Nomor 4. Haribo Sugar Free Gummy Bears. Haribo adalah salah satu merek permen paling populer di dunia, namun meskipun membuat banyak produk yang disukai anak-anak dan orang dewasa, produk mereka tidak selalu tepat sasaran. Pada tahun 2014, Haribo Sugar Free Gummy Bears mereka mendapat perhatian, karena beberapa efek samping yang tidak menguntungkan yang dialami oleh orang yang memakannya dalam jumlah besar. Gula yang digunakan dalam resep biasa seperti asana, suatu zat yang hampir semanis gula tetapi mengandung setengah kalorinya,
Bahan utamanya adalah malet yang semuanya merupakan gula alkohol, tetapi tubuh kita tidak dapat sepenuhnya mencernanya, dan jika terdapat dalam jumlah yang cukup tinggi maka bahan tersebut akan berfermentasi di dalam perut. Karena hal ini, ulasan Amazon agak rinci dengan beberapa orang menyebutnya napalm dan mengatakan bahwa hal ini menyebabkan gangguan usus dan mengingatkan kita pada trompet yang memanggil setan kembali ke neraka. Nomor 3. Exploding Gum Candy Companies yang selalu menghasilkan varietas baru dari permen favorit yang telah dicoba dan diuji. Tetapi ada hal yang terlalu berlebihan ketika seorang mahasiswa kimia Ukraina mempelajari hal ini. Pada tahun 2009 setelah mengisi ulang permen karetnya dengan hasil yang tragis, dia suka meningkatkan rasa asam dari merek favoritnya sehingga dia sering mencelupkannya ke dalam asam sitrat sebelum mengunyahnya. Pada kesempatan ini namun dia menggunakan bubuk yang salah dan malah mencelupkannya ke dalam bahan peledak. Hanya sekali kunyah dan permen karetnya meledak di rahangnya dan sebagian besar bagian bawah wajahnya hancur dan mati segera setelah itu. Tentu saja resep permen karet khusus ini tidak akan sampai ke rak dalam waktu dekat. Nomor 2. Lolly's Pipe. Meskipun pipa permen tidak pernah dimaksudkan untuk dijual kepada anak-anak, ketersediaannya dalam berbagai macam rasa berarti bahwa tidak dapat dihindari bahwa anak-anak akan mendapatkannya dan ini menimbulkan masalah nyata. Terbuat dari permen, pipa-pipa ini dirancang untuk menghisap zat-zat tertentu dan salah satu klaim pemasaran mereka adalah bahwa pipa-pipa tersebut tahan api sehingga dapat digunakan berkali-kali. Menjadi sangat populer di kalangan perokok, tetapi pipa tersebut dipercaya dapat mendorong anak-anak untuk mencoba apa yang dirancang untuk pipa tersebut dan hal ini mengakibatkan peningkatan yang signifikan dalam penggunaan narkoba oleh orang-orang di bawah umur. Pipa tersebut dilarang untuk dijual dan setiap toko 7-Eleven di Indiana mengikuti keluhan dari kelompok orang tua dan sekarang sangat sulit mendapatkannya di toko fisik, tetapi mereka yang benar-benar menginginkannya harus bergantung pada membelinya secara online. Nomor 1. Permen rokok. Permen rokok pertama kali mulai dijual pada akhir tahun 1800-an dan dibuat dari permen karet atau coklat yang dibungkus kertas dalam kemasan yang menyerupai sekotak rokok. Beberapa varietas bahkan menyertakan gula bubuk yang dapat Anda tiup melalui batang permen untuk meniru asap. Hal tersebut mulai dilihat sebagai cara untuk membuat anak-anak tidak peka terhadap gagasan tersebut. Akan tetapi untuk sementara waktu produsen rokok bahkan membantu produksi permen tersebut dan memperbolehkan merek mereka untuk digunakan pada kemasannya karena organisasi medis mulai menjadi lebih sadar akan bahaya merokok. Kolaborasi ini menjadi kurang umum dan produknya kini sudah tidak lagi digunakan, dilarang di hampir semua negara di dunia selain Amerika Serikat dan Kanada. Penelitian menunjukkan bahwa persentase perokok yang merokok permen ketika mereka masih muda jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok sehingga hubungan antara keduanya terbukti signifikan. Apa yang tampak seperti suguhan anak-anak yang tidak bersalah mungkin bertanggung jawab atas kematian terbanyak dari semua permen yang pernah ada dan tidak mengherankan jika sekarang sangat sedikit tempat yang mengizinkan permen tersebut untuk dijual. Subscribe 8 teratas untuk mengetahui lebih lanjut dan lihat beberapa video populer kami yang lain.